Lanjutan Blank Test Series episode 5 bab 4. Bibi Neng membaca setiap pelajaran dan mengirimkan klip audionya padaku, sementara aku membaca novel dan mengirimkannya kembali pada Bibi. Aku akan menunggu untuk mendengar komentar Bibi bahwa nadaku oke, cocok untuk menjadi DJ. Apakah itu dianggap sebagai pertukaran yang baik? Sejak kapan aku ingin mendengarkan novel? Omong kosong. Jika aku mengatakan itu tidak baik, aku akan tinggal bersama ibu. Oh Tuhan, kalau begitu ayo kita rekam. Bibi harus mendengarkan. Bagaimana kamu tahu kalau Bibi tidak mendengarkannya? Aku akan terus bertanya pada Bibi sepanjang waktu bagaimana aku menceritakan kisah itu. Jika Bibi tidak bisa menjawab apa yang aku katakan, Bibi harus dihukum dengan disium di pipi. Apakah kamu akan mengujiku? Ya, Bibi bisa menguji pengetahuanku. Aku harus menguji apakah Bibi Neng benar-benar peduli dengan novelnya atau tidak. Itu adalah trade-off. Oke, jika kamu tidak bisa menjawab apa yang Bibi baca, kamu juga akan dihukum. Bibi akan mencium pipiku. Kita tidak akan bertemu selama sehari. Wow, kejam. Bibi Neng tahu kan? Saat aku tidak melihat Bibi, itu membuatku menderita. Aku memberinya seringnya lucu, tetapi menjawab dengan nada acuh tak acuh seperti biasa. Kalau mau bertemu, harus perhatikan audio klip yang Bibi kirim ke kamu. Sesederhana itu, baiklah. Oke, sekarang mungkin Bibi akan menemukan buku untuk disiapkan dan dibaca dulu. Sial, apa aku terlalu bebas untuk melakukan itu? Mempersiapkan ujian masuk universitas ini sama sekali bukan untuk usiaku. Aku mencintai Bibi Nang. Kamu sangat sering mengatakan itu. Aku ingin Bibi tahu. Suara gelisah di ujung telepon terdengar bersenang-senang, melemparkan kata-kata ke arahku. Dan agar dia tidak terlalu bersemangat, aku memutuskan sambungan telepon. Aku mengambil buku catatan kosong untuk menggambar diagram skematik untuk memikirkan tentang apa yang harus aku mulai. Aku sangat serius untuk menjadi orang tua yang benar seperti ini. Hunung terlihat sangat tertarik dengan buku pelajaran. Sam, kuseret keluar hari ini untuk menemaniku ke mall. Aku membawanya ke toko buku dan berharap adikku ini yang akan membayarnya. Dia adik yang baik. Aku akan memahat seorang anak agar menjadi indah. Jadi aku harus memberi sedikit perhatian. Memahat seorang anak. Anak siapa? Ceritanya panjang. Aku tidak tahu seberapa sulit ujian saat ini. Kita sudah jauh dari pendidikan selama 10 tahun. Aku menoleh ke adikku dengan serius. Aku pernah mendengar bahwa itu cukup sulit. Anak-anak sekarang belajar sangat keras. Anang, nama anak itu, namanya sama dengan Hunang. Ya, sedikit sama. Itu sangat sama. Buku apa yang harus kubeli? Mengapa tidak mengambil catatan milik Hunang? Buku catatan yang ditumpuk di istana. Baru-baru ini, aku melihat buku-buku itu masih ada di ruang penyimpanan. Aku dulu lulus dalam ujian karena tulisan tangan dan coretan Hunang. Anang, nama anak itu, namanya sama dengan Hunang. Ya, sedikit sama. Itu sangat sama. Buku apa yang harus kubeli? Mengapa tidak mengambil catatan milik Hunang? Buku catatan yang ditumpuk di istana. Baru-baru ini, aku melihat buku-buku itu masih ada di ruang penyimpanan. Aku dulu lulus dalam ujian karena tulisan tangan dan coretan Hunang. Aku menyipitkan mata ke arah adikku dan mulai mengikutinya. Tapi sial, kembali ke istana dan bertemu Nenek. Tidak, jika harus kembali ke sana, lebih baik aku membeli yang baru. Hunang tidak ingin bertemu dengan Nenek, kan? Apakah Hunang sangat membenci Nenek? Tiba-tiba, adikku yang belum pernah membicarakan masalah ini, bertanya langsung, menyebabkan aku tidak dapat mempertahankannya. Suara sedih Sam membuatku memutar mata karena aku tidak suka drama. Aku telah berada di bawah kekuasaan Nenek selama bertahun-tahun. Aku sudah memutuskan, jika aku melarikan diri, aku tidak akan mau kembali lagi. Dulu, Nenek adalah duri yang menusuk hatiku, sekarang akulah yang harus bertindak seperti duri yang menusuknya. Walaupun Nenek itu keras, tapi Hunang bisa tumbuh jati baik. Cukup tegurku lembut tapi serius, jangan bertingkah seperti pengacara yang membelanya. Nenek tidak menjodohkanku karena cinta. Nenek hanya ingin aku menjadi seperti yang dia inginkan. Jika Nenek bisa memperlambat penuaannya
dia pasti akan menjadi orang yang berjalan ke upacara pernikahan dengan Chad, bukan aku. Jangan bertingkah seperti pengacara yang membelanya. Nenek tidak menjodohkanku karena cinta. Nenek hanya ingin aku menjadi seperti yang dia inginkan. Jika nenek bisa memperlambat penuaannya, dia pasti akan menjadi orang yang berjalan ke upacara pernikahan dengan Chad, bukan aku. Aku berpikir bahwa nenek lebih mencintai Huneng daripada orang lain. Semakin ketat nenek, semakin dia mendoakan yang terbaik untuk Huneng. Orang yang menerima cinta nenek adalah kamu. Aku hanyalah produk berkualitas tinggi yang bisa disajikan untuk menjunjung martabat nenek. Huneng adalah orang yang berpikiran hitam yang hanya melihat dari sudut pandang Huneng sendiri. Aku melihat Sam yang baik dan tertawa kecil. Dia adalah satu-satunya cucu yang menyayangi nenek. Aku sudah cukup sabar mendengarkannya berbicara tentang nenek untuk waktu yang lama. Tapi, buku catatanku harus benar-benar kuambil karena sudah diisi dengan ilmu yang kukumpulkan baik dari studi khusus maupun penelitian sendiri. Buku-buku itulah yang membuat gelar arsitek ini muncul. Aku akan mengambilnya, meskipun aku harus melalui sesuatu. Misalnya, memanjat rumahku sendiri.